Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin Saputra Nasution dari kelas IKUR B 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang farmakologi. Farmakologi yaitu berasal dari kata farmakon atau obat dan logia atau adalah ilmu. Berarti farmakologi adalah ilmu obat. Obat adalah suatu zat merubah lingkungan kimiawi pada sel atau jaringan yang akan membangkitkan suatu reaksi pada jaringan hidup. Penggolongan obat dibagi menjadi 3, yaitu obat farmakodinamis, obat kemoterapeutis, dan obat diagnostik. Yang pertama yaitu obat farmakodinamis, bekerja terhadap os dengan jalan mempercepat dan memperlambat proses fisiologi dan fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretika, hipnotika, dan obat otonom. Yang kedua yaitu obat terapeutis, dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh host. Hendaknya obat ini memiliki kegiatan farmakodinamis yang sekecil-kecilnya terdapat host. Contohnya antibiotik, anti jamur, obat-obat neoplasma, atau onkolitik. Yang ketiga yaitu obat diagnostik, merupakan obat pembantu untuk melakukan diagnosis atau pengenalan penyakit. Misalnya BOSO4 digunakan untuk diagnosis penyakit saluran pencernaan, N-propanoat, dan asam iod organik untuk sel empedu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang berbagai macam rute pemberian obat. Yang pertama yaitu rute oral. Banyak obat dapat diberikan secara oral dalam bentuk tablet, cairan, kapsul, ataupun tablet kunyah. Rute ini paling digunakan, paling nyaman, dan biasanya paling aman dan tidak mahal. Namun, rute ini memiliki keterbatasan karena jalan obat biasanya bergerak melalui saluran pencernaan. Untuk obat diberikan secara oral, penyerapan atau absorpsi bisa terjadi mulai di mulut dan lambung. Namun sebagian besar obat biasanya diserap di usus kecil. Obat melewati dinding usus dan perjalanan ke hati sebelum diangkut melalui aliran darah ke situs target. Dinding usus dan hati secara kimiawi mengubah atau memetabolisme banyak obat, mengurangi jumlah obat yang mencapai aliran darah. Akibatnya, obat yang sama diberikan secara suntikan atau intravena. Biasanya diberikan dalam dosis yang lebih kecil untuk menghasilkan efek yang sama. Yang kedua yaitu rute sublingual dan rute bukal. Beberapa obat ditempatkan di bawah lidah atau secara sublingual antara gusi dan gigi atau secara buccal, sehingga mereka dapat larut dan diserap langsung ke dalam pembuluh darah yang kecil yang terletak di bawah lidah. Obat ini tidak tertelan. Rute sublingual sangat baik untuk nitrogliserin yang digunakan untuk meredakan angina, karena penyerapan yang cepat dan obat segera memasuki aliran darah tanpa terlebih dahulu melewati dinding usus dan hati. Namun, sebagian besar obat tidak bisa digunakan dengan cara ini karena dapat diserap tidak lengkap atau tidak teratur. Yang ketiga yaitu rute dubur atau rektal. Banyak obat yang diberikan secara oral dapat juga diberikan secara rektal sebagai supositoria. Dalam bentuk ini, obat dicampur dengan zat lilin yang larut dan mencairkan, setelah itu dimasukkan ke dalam rektum. Karena dinding rektum adalah tipis dan kaya pasokan darah, obat ini mudah diserap. Supositoria diserap untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakan obat oral karena mereka mengalami mual, tidak bisa menelan, atau memiliki pembatasan makanan, seperti yang diperlukan sebelum dan setelah operasi bedah. Obat-obat yang dapat diberikan secara rektal termasuk acetaminophen atau paracetamol, diazepam atau untuk kejang, dan obat pencahar atau konstipasi. Obat yang membuat perih dalam bentuk supositoria mungkin harus diberikan melalui suntikan. Yang keempat yaitu rute okular atau mata. Obat yang digunakan untuk mengobati gangguan mata seperti glaukoma dan luka dapat dicampur dengan zat aktif untuk membuat cairan, gel, dan
salep sehingga mereka dapat diberikan pada mata. Tetesan mata cairan reaktif mudah digunakan, namun mudah keluar dari mata terlalu cepat untuk diserap dengan baik. Formulasi gel dan salep menjaga obat kontak dengan permukaan mata, tetapi mereka mungkin mengaburkan penglihatan. Obat mata yang hampir selalu digunakan untuk efek lokal, misalnya air mata buatan yang digunakan untuk meredakan mata kering. Obat lain misalnya yang digunakan untuk mengobati glaukoma seperti acetazolamid dan betaxolol, dan yang digunakan untuk melebarkan pupil seperti phenylephrine dan tropicamid menghasilkan efek lokal atau beraksi langsung pada mata setelah obat diserap melalui kornea dan konjungtiva. Beberapa obat ini memasuki aliran darah dan dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan pada bagian tubuh lainnya. Kemudian rute yang kelima yaitu rute telinga atau otik. Obat yang digunakan untuk mengobati radang telinga dan infeksi dapat diberikan secara langsung ke telinga. Tetes telinga yang mengandung larutan atau suspensi biasanya diberikan hanya pada liang telinga luar. Sebelum meneteskan obat tetes telinga, orang harus benar-benar membersihkan telinga dengan kain lembab dan kering, kecuali obat yang digunakan dalam waktu yang lama atau digunakan terlalu banyak. Sedikit obat masuk ke aliran darah sehingga efek samping tubuh tidak ada atau minimal. Obat-obatan yang dapat diberikan melalui rute otik termasuk hidrokortison atau meredakan peradangan, dan benzokain untuk mematikan rasakan telinga.